Iya. Tes. Oke. Tes. 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 Yang Prof Wawan ruangannya beda kayaknya, Prof. Saya room 1. Room 1 nuhiji deui. Hah? Ini mah Prof Munir dengan saya. Saya jadi room berapa? Bukannya room 1 ya? Dengan Pak Awai. Nah, Room berapa? nanti di Room Kabu 3 Dini. mungkin ya? Room Iya, 3 betul. mungkin ya? Iya, betul, Prof. Tes. Iya, betul, room 3. Tes. 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 Atau gini aja Pak Irman, gimana kalau pakai suara laptopnya aja? Bisa nggak? Taruh. Penguasa materi terintegrasi dengan PPCH. Sekedap Prof lagi nyiapkan laptopnya. Tes, kedengeran nggak Pak? Ya agak majuan Bapak sedikit dengan. Jadi dekat kayak gini Pak. Ya, suaranya agak kenceng aja Pak, karena kecil. Oh, iya Pak, iya. Ya, kumaha Prof? Nggak kuping Prof? Pak Kuping, mangga. Ya, mangga. Ya, silakan Pak. Siapa ini teh? Irman Pak. Firman. Ya Pak. Nanti dimulai oleh Pak Herbert ya. Yang direkamnya. Saya cuman mengingatkan di sini kan kebanyakan penguasaan materi. Jadi Bapak, kalau saya sih Bapak berbicara saja tentang satu topik, dilihat dari bagaimana pedagogi, dilihat dari bagaimana penguasaan materi dan lain sebagainya, nanti saya dengarkan. Begitu. Nah, begitu. Begitu ya Pak Herbert. Nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Irman. Mangga Prof. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Mungkin mengacu kepada PP yang kemarin saya buat, itu mengambil temanya tentang pengenalan software, dan materi yang kedua itu mengenai hardware, pengenalan hardware. Di situ di RPP mungkin karena saya mengajarnya di jenjang SMP Pak, jadi untuk PP di situ diarahkan ya sebisa mungkin ke HOTS, tapi tidak sampai ke C6 atau mencipta, paling hanya sampai menganalisis dan menyimpulkan nantinya, terutama yang di pembelajaran software. Untuk materinya sendiri, untuk pengenalan software itu hanya pengenalan software operating system dan software aplikasi, di mana dari tujuan pembelajarannya itu dari materi software atau operating system paling nanti hanya sampai membandingkan penggunaan di Indonesia, dari misalkan
di Indonesia indikatornya mungkin nanti membandingkan antara operating system di Indonesia yang paling banyak digunakan, dan nanti para peserta didik atau siswa mencari alasannya kenapa operating system tersebut digunakan banyak di Indonesia. Kemudian untuk pedagogiknya sesuai dengan yang diarahkan kemarin itu, yang saya rasa itu sudah menyinggung beberapa materi tentang HOTS, kemudian penggunaan pengintegrasian TIK pada saat pembelajaran dan proses pembelajaran, kemudian sudah mengacu kepada TPEC atau teknologi pedagogical content knowledge. Nah, itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan untuk materi yang saya buat di PP yang kemarin saya upload di LMS. Ya monggo. Bagaimana bercerita? Coba dijelaskan. Ambil ini aja Pak, bebas saja, jangan lihat laptop, cerita saja. Oh. Sebab di sini kebanyakannya penguasaan materi. Tegang Pak. Ya Pak, jadi kemarin aja itu 20 menit tentang itu. Ya, mungkin kemarin untuk yang PP pertama saya mengambil mengenai perangkat lunak komputer atau software, di mana di PP tersebut terdapat KD atau kompetensi dasarnya mengenai pengidentifikasian perangkat lunak, dan untuk itu untuk pengetahuannya, sedangkan untuk keterampilannya mungkin di sini ada KD-nya mempraktikkan keterampilan dasar. Nah, di indikator penyusuran IPK atau indikatornya menelaah mungkin sesuai dengan yang dipinta kemarin oleh dosen pembimbing, bahwa untuk indikator itu harus mengacu pada HOTS atau high order thinking, di mana diusahakan C4 ke atas. Nah, sehingga untuk indikatornya mungkin untuk yang mengidentifikasi berbagai perangkat lunak, untuk indikatornya saya mengambil menelaah kegunaan dari software, dengan kemudian yang kedua dapat mengumpulkan data penggunaan operating system di Indonesia khususnya, kemudian menyimpulkan penggunaan software di Indonesia. Menyimpulkan di sini dalam ranah operating system yang paling banyak digunakan mungkin di Indonesia apa, kemudian disertai dengan alasannya mungkin nanti Pak. Kemudian yang ketiga, karena PP saya ini ada dua pertemuan, untuk dua pertemuan, kemudian yang pertemuan keduanya diarahkan untuk bisa membandingkan software aplikasi yang sejenis, baik itu berbasis Android maupun berbasis Windows atau komputer. Misalkan anak diarahkan untuk membuat video, itu boleh menggunakan HP atau laptop atau komputer. Siswa diarahkan untuk membuat video, kemudian mengeditnya secara sederhana mungkin Pak, tidak terlalu kompleks, menggunakan dua aplikasi aplikasi yang berbeda, kemudian nanti dibandingkan mana yang lebih mudah dari segi pemakaian dan sebagainya. Kemudian untuk itu dari indikator. Kemudian dari tujuan pembelajaran, kemarin juga
diarahkan bahwa untuk tujuan pembelajaran sudah apa namanya terintegrasi dengan TIPEK yang kemarin atau TIK teknologi pedagogika apa namanya content knowledge, sehingga pada tujuan pembelajaran saya menggunakan beberapa media, diantaranya ada video yang tentunya kemarin diarahkan video tersebut karena apa namanya video pembelajarannya saya kemarin download dari YouTube Pak, apa namanya supaya mengena ke peserta didik atau ke siswa itu harus mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari atau yang tidak terlalu jauh gitu Pak. Jadi supaya anak itu tergambar. Nah di apa namanya di tujuan pembelajaran juga kemarin harus mengandung beberapa unsur. Kemarin hasil bimbingan dari apa namanya dosen pembimbing harus mengandung beberapa unsur. Diantaranya harus ada mengandung apa ya istilahnya tuh ABCD, sehingga yang kemarin PP saya upload itu mengalami beberapa revisi, diantaranya dari apa namanya tujuan pembelajaran karena harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah kemudian itu dari tujuan pembelajaran, kemudian dari apa namanya media juga tadi sudah disampaikan sebelumnya. Untuk media juga kan kemarin diarahkan untuk menggunakan TIPEK, sehingga mau tidak mau ya harus membuat penganalogian, apalagi mengenai software yang secara apa kasat mata itu tidak bisa dilihat atau diindra oleh baik itu mata, telinga atau apa namanya tangan, sehingga kemarin itu bimbingannya harus bisa menganalogikannya supaya ke anak itu lebih bisa memahami, sehingga kemarin itu saya mengambil video tentang apa namanya tentang keseharian lah, tentang keseharian yang bisa dilihat di di kehidupan sehari-hari. Kemudian sudah menggunakan pasti yang namanya video itu harus ditampilkan Pak pada saat pembelajaran, itu pasti menggunakan laptop, kemudian proyektor. Kemudian pada saat apa namanya kegiatan pembelajaran kemarin itu diarahkan memang harus apa namanya tadi ya harus apa namanya ya bukan menjelaskan proses itu, penjelasan apa? tapi bagaimana perangkat lunak itu dapat meningkatkan critical thinking bagi anak. Oh, jelaskan. Ya Pak. Terus bagaimana cara mengajarkan perangkat lunak dengan menggunakan hot? Atau dengan menggunakan apa tadi yang pack itu apa? Ya. TIPEK Prof. Itu. Jadi jelaskan aja pengetahuan Pak Irman, bukan itu mah proses arahan atau. Nah, jadi apa gunanya, manfaatnya, kemudian bagaimana mengajarkannya, bagaimana supaya masyarakat jadi pinter atau siswa jadi pinter dengan perangkat lunak itu, supaya jadi kritis, supaya jadi analitik, bagaimana seperti itu. Coba jelaskan seperti apa. Mungkin proses pembelajarannya mungkin Pak ya? Bukan prosesnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau proses mah udah percaya saya, Pak Irman bisa ngajar. Coba berikan sesuatu yang kira-kira dapat bahwa perangkat lunak itu bermanfaat untuk siswa dan untuk dunianya dengan cara berpikir kritis, mungkin masalah. Ya mungkin Pak untuk pada ini terkait pada proses pembelajarannya juga mungkin saya akan menjelaskan mengenai bisa jadi suatu saat karena yang namanya teknologi itu maju, contohnya misalkan mencontohkan ke peserta didik atau siswa itu sekarang
kalian pembelajaran sudah menggunakan HP dan itu HP itu ada beberapa software yang harus digunakan dalam pembelajaran, sehingga mau tidak mau ya apalagi mengenai aplikasi itu peserta didik atau siswa harus menguasai beberapa aplikasi, mungkin mendorong ke situ. Kemudian peserta didik diarahkan untuk ini Pak, untuk apa namanya, menggunakan beberapa software aplikasi, kemudian menanyakan kegunaan dari aplikasi-aplikasi yang sudah mereka coba apa saja. Contoh misalkan untuk pembelajaran menggunakan WA, peserta didik mungkin ditanyakan apa manfaat WA untuk kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin di situ peserta didik mulai berpikir apa ya kira-kira untuk WA itu untuk pembelajaran itu apa saja. Kemudian media sosial, kira-kira apa manfaat bagi mereka, mungkin digali ke situ Pak, ke arah penggunaan software aplikasi ke ke Gimana Pak Irman? Begini Pak Irman, bagaimana perangkat lunak itu bisa memperdalam pengetahuan, kemudian bisa menciptakan pengetahuan, dan sehingga anak itu bisa dengan perangkat lunak dan perangkat keras itu menjadi orang yang bermanfaat, bisa kreatif, inovatif, bisa memiliki pengetahuan yang luas, bisa memecahkan masalah. Bagaimana caranya? Gitu. Cara mengajar dengan hot, dengan impact itu seperti itu. Coba misalkan begitu, apa dengan Word, dengan outsourcing itu bisa memecahkan masalah, bisa menjadi kreatif nggak anak itu? Dengan memberikan masalah mungkin Pak, dengan kalau di sini metode yang saya gunakan itu discovery learning. Jadi memberikan rangsangan, kemudian mengidentifikasi masalah. Misalkan kalau misalkan Jangan pakai misalkan, jangan pakai apa, bicara aja. Misalkan ini anak misalkan tiba-tiba sesuatu itu sedang memain HP, game dan lain sebagainya, tapi melihat anak cicak dimakan, cicak memakan nyamuk, tiba-tiba berpikir bagaimana kalau divideokan, kalau diinikan dan lain sebagainya, kemudian sehingga itu masuk kepada rantai makanan, kepada kehidupan, keseimbangan kehidupan dan lain sebagainya. Itu kan seperti itu begitu. mengaitkan dengan berkutik di dalam proses mengajar. Kan pengetahuan pendalaman materi, pengetahuan di sininya juga di penilaiannya. Ini Pak Irman tahu nggak penilaiannya? Ya. Ada 6 poin ini Pak Herbert, coba dibacakan. Apa saja itu? Pengetahuan pendalaman materi, pengetahuan tentang hot, impact dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Ayo Pak Irman, jangan ragu, ngomong aja. Angkat lunak itu seperti apa sih gitu bagi anak itu? Mungkin lebih ke kehidupannya itu. Kalau kehidupan anak sekarang mungkin lebih ke HP Pak, untuk perangkat lunaknya seperti yang tadi Bapak sampaikan, mungkin lebih ke penggunaan game, medsos, kemudian jarang karena
Dengan perangkat lunak anak bisa berpikir nggak memecahkan masalah, Bisa Pak. bisa meningkatkan pengetahuan nggak? Seperti apa? Bagaimana cara mengajarkannya? Seperti apa supaya anak itu memiliki kritis? Untuk meningkatkan pengetahuan mungkin dengan studi kasus Pak, dengan memberikan kasus pada anak tersebut. Ya Kemudian coba cerita aja terus. di luar PP Pak, yang studi kasus itu Pak, di luar yang ya penggunaan software aplikasi, cuma tidak di apa namanya, pembelajaran yang mengenai OS. Contohnya seperti kan di saya itu di SMP itu ada ya TIK itu dijadikan sebagai mata pelajaran pendamping lah, istilahnya di pendamping mapel yang lain, sehingga ketika peserta didik mempunyai tugas misalkan membuat presentasi, kemudian membuat makalah dan sebagainya, itu diarahkan ke guru TIK. Nah, di situ mungkin dengan penggunaan software, contohnya misalkan presentasi, anak-anak diarahkan untuk membuat presentasi yang lebih kreatif, kemudian menggunakan gambar-gambar yang lebih kreatif, dan mungkin dalam membuat pelaporan pelaporan berupa makalah juga itu bisa digunakan sebagai pemecahan masalah bagi peserta didik. Contohnya misalkan disuruh membuat makalah, nah di situ penggunaan software aplikasi dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi ketika membuat pelaporan tersebut. Bagaimana cara mengajarkan perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan hot? Mungkin peserta didik diberikan permasalahan, kemudian diberikan contoh melihat video, istilah video, baik itu langkah-langkah pengerjaan atau penjelasan mengenai contoh membuat cover Pak, membuat cover halaman depan. Itu peserta didik diperlihatkan dulu video tentang fungsi-fungsi dari menu yang ada di Microsoft Word. Kemudian siswa dipersilakan untuk mencoba di setiap menu tersebut. Nah, dari situ peserta didik diberikan masalah dengan cara ya tadi membuat cover misalkan. Dan di situ peserta didik diarahkan untuk membuat cover yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu mungkin Pak. Terus bagaimana caranya supaya berpikir kreatif, inovatif? Mungkin dari bentuknya itu Pak, dari bentuk pelaporannya, dari misalkan kadang-kadang kan anak itu kalau membuat makalah itu gambarnya suka aneh-aneh Pak, sesuai dengan imajinasi masing-masing, yang harusnya misalkan di terdapat logo sekolah itu malah gambar-gambar yang lain gitu Pak. Kemudian itu ditanyakan ke peserta didik atau ke siswanya apakah gambar tersebut cocok atau misalkan pas ketika dijadikan sebagai gambar yang ada di depan halaman sebuah laporan pekerjaan kalian. Kalau misalkan jawabannya tidak, ya ditanya alasannya kenapa tidak cocok. Kemudian terus ya ditanyakan yang kalau misalkan tidak cocok, yang cocok untuk membuat laporan itu seperti apa. Nah, itu mungkin Pak, untuk menumbuhkan kritik. Coba jelaskan Pak Irman jenis dan kelompok dari aplikasi dari software perangkat lunak.
Mungkin secara umum ada dua Pak, untuk software OS, operating system. Kemudian yang kedua itu ada software aplikasi, di mana software aplikasi itu juga ada ada eh, beberapa bagian. Itu ada software aplikasi database, kemudian eh, pengolah pengolah grafis atau untuk menggambar, desain grafis. Kemudian ada lagi untuk presentasi. Kemudian ada lagi sebagai Bapak Irman, dulu backgroundnya S1-nya apa? TIK Pak, S1-nya TIK Prodi TIK ya di mana? di Pasim Pak, Hah? di Pasim. Oke. Jadi mau profesional itu jangan ragu Pak Irman. Ngomong aja betul, bukan masalah betul dan salah. Jangan, harus pede utamanya. Dan banyak baca. Saya pikir di TIK Pasim kan dari dulu mungkin banyak mata kuliah yang sudah diajarkan tentang itu. Jangan terpaku. Ini merdeka. Kan begitu kata Pak Mas Menterinya juga. Siswa merdeka, merdeka belajar, seperti itu. Guru pun harus begitu. Yang penting targetnya siswa menjadi inovatif, kreatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan TIK itu. Kalau dogmanya seperti itu, ya repot lah nanti. Seperti itu. Ya, jadi silabus itu sebagai panduan untuk mengajar. Nah, tapi ketika sudah begitu ya harus yang penting mampu untuk kreatif, inovatif, memecahkan masalah siswa itu seperti itu. Jangan ragu, masih Pak Irman, jangan ragu. Ya, Grogi. Mangga Pak Herbert. Iya, teteh grogi Prof gara-gara mic-na tadi kecil. Aduh. Ya, Pak Nuhun Prof. Oke, ini Pak siapa? Pak Irman. Ngajar di mana, Pak? Di SMP Pak, SMP mana sih? SMP Yapip di Pacet. Anjir. Cianjur. Oh iya, orang Cipanas ya. Ya betul Pak. Oke. Ya. Nah, bagaimana nih? Saya mau bertanya sedikit barangkali Pak. Jadi sudah ada ya Pak komponen-komponennya ini semuanya di RPP Bapak gitu. Kalau yang saya rasa sih Ada ya. Oke. Oke, saya mau bertanya kalau yang advance materialnya itu seperti apa? Bapak tahu nggak istilah advance material? Tahu kisi-kisinya kan ya Pak ya? itu Pak kemarin itu Hmm. advance materi itu Hmm. cuman nyari maksud advance materi itu yang Oh iya. lanjut atau seperti apa? Ah, iya. Yang Bapak pahami apa sekarang? Coba aja nggak apa-apa ngomong aja. Kalau materi kalau yang saya pahami itu ada materi umum, yang advance itu mungkin materi lanjutan. Maksudnya khusus lah, secara khusus gitu. Itu Pak yang saya pahami. Jadi kalau misalkan di situ ada software, berarti yang lebih khususnya misalkan software untuk mengedit video, misalkan untuk membuat mengolah kata dan sebagainya. Mungkin itu Pak yang saya pahami. Jadi software secara umum itu apa, kemudian software secara advance itu yang lebih spesifik lagi gitu Pak. Itu yang saya pahami. Pemahamannya sedikit kurang tepat.
Oke, kalau yang seperti itu sebetulnya masuknya itu pada materi pokok itu Pak namanya. Oh, Kalau yang tadi itu. Kalau yang dimaksud dengan advance material itu lebih lebih jauh Pak, yaitu menjelaskan apa gitu, mengapa, bagaimana, yang kayak gitu. Nah, itu material. Jadi bisa saja materinya mungkin masih yang itu, tapi lanjutannya, misalnya begini. Coba kalian perhatikan gitu ya, kalau misalkan perangkat lunak yang ada di laptop itu apa gitu ya, gitu. Oke Pak, Microsoft Word gitu kan, itu kurang lebih dalam pembelajarannya. Nah, terus kalau yang ada di HP sama nggak kira-kira? Gitu Bapak tanyanya. Kan mereka mereka nanti diam gitu. Kayaknya sih sama Pak. Ada bedanya nggak? Oh, kayaknya ada. Betul-betul sama persis menunya gitu. Oh enggak Pak, menunya cuma sedikit. Kayak gitu. Ngerti nggak Pak? ya Pak. Coba Bapak karang-karang deh gimana kira-kira isinya kalau kalau contoh yang lain. Hmm. Jadi advance material itu jadi eh, materinya masih itu, tetapi si anak itu diajak berpikir gitu loh Pak. Diajak berpikir, diajak berimajinasi, sama dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dulu gitu. Kira-kira di masa depan kayak gimana ya nanti kayak gitu Pak. Ngerti nggak Bapak maksudnya? Nah, jadi isinya advance material itu yaitu kemampuan Bapak mengajar atau menguasai materi ajar yang dapat menjelaskan aspek satu konten, ya. Kemudian yang kedua tentang filosofis. Ya, filosofis itu berfilsafat, Pak. Memikirkan sesuatu yang lebih dari yang sekarang boleh atau cerita awalnya gitu. Dan termasuk juga penerapannya tiga komponen itu. Mangga coba Bapak ceritakan deh, kan tadi tentang software ya. Coba ke hardware lah misalkan. Silakan. Contoh misalkan Hmm. tadi memperhatikan software Pak, kalau sekarang misalkan hardware, perhatikan CPU, misalkan CPU perangkat komputer dengan laptop misalkan. Itu dari segi penggunanya sama tidak. Kemudian menanyakan kalau misalkan apa namanya PC dengan laptop itu duluan siapa misalkan keluarnya. Oh misalkan duluan PC Pak, atau misalkan duluan laptop. Kenapa kira-kira bentuknya beda? Nah, kenapa laptop itu lebih kecil atau lebih mudah dibawa? Mungkin anak jawab dengan alasannya. Nah, kira-kira mungkin dikaitkan dengan untuk masa depan, kira-kira apakah coba bandingkan lagi misalkan dengan HP seperti tadi hardware, apakah kegunaan laptop, kemudian komputer dan hardware HP itu bisa disejajarkan dari fungsinya misalkan untuk membuat tugas dan sebagainya. Mungkin di situ ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Misalkan kalau misalkan jawabannya iya, mungkin ditanya kira-kira kalau misalkan ke depannya beberapa tahun ke depan apakah bentuk teknologi itu seperti ini juga, seperti misalkan HP bentuknya besar, dibawa-bawa kemana-mana dan sebagainya. Atau misalkan ada juga misalkan jawabannya yang nyeleneh anaknya misalkan pas seperti di film-film misalkan dipijit tombol langsung muncul. Nah itu mungkin Pak untuk perbandingan hardware-nya mungkin Pak. Iya, iya, ya kayak begitu Pak ngajarnya itu advance material itu seperti itu mengajarnya ya. Jadi materinya masih itu, tapi Bapak gali lagi biar mereka mikirnya rada luas atau mikir sejarah juga boleh gitu. Ya, bisa saja. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan saya yang tipek itu kan kalau di kita mungkin sudah wajar lah ya, ada teknologinya udah pasti gitu ya. Nah, kalau unsur pedagogi itunya Bapak menyiapkannya seperti apa itu, Pak? Atau Bapak cerita dulu lah tipeknya dulu, tepaknya itu. Barangkali tahu gitu. Mungkin yang saya pahami gitu Pak ya mengenai tipek itu cara menyampaikan materi
dengan isi materi kita menggunakan teknologi yang berhubungan dengan mengajarkan materi yang kita akan ajarkan dengan mengaitkan dengan menggunakan teknologi. Contoh misalkan tadi penggunaan software. Itu bagaimana mengajarkan ke peserta didik supaya paham paham tentang software tapi menggunakan pendekatan teknologi. Itu Pak. Oke, itu kan teknologinya. Kalau P-nya, Pak, pedagogiknya, Pak Irman? Ya, Pak. Itu tadi kan teknologinya. Ya. Kalau pedagogiknya seperti apa? TPACK, teknologi, pedagogik, and content knowledge ya. Gitu. Ya. Gimana Pak? Mungkin dari itu aja Pak, dari cara pengajarannya, cara penyampaiannya Pak ke peserta didik. Oke. Apakah misalkan pendekatannya apa ya? Udah dapat pedagogiknya? Belum. Iya Pak. Oke. Ya sebetulnya sama aja ya Pak, mudah aja sih sebetulnya. Jadi kan teknologinya Bapak tadi sudah, ya kan? Nah sekarang pedagogiknya, pedagogik itu apa? Gitu. Nah kita lihat lagi. Gitu. Pedagogik itu kan ilmu ya, ilmu pendidikan. Nah di dalam ilmu, iya nggak? Ada kontennya, ada evaluasinya, kan begitu ya, ada rencana pembelajarannya. Nah, artinya ada gurunya, ada siswanya. Ya, kalau Bapak misalkan menggunakan teknologi, ya teknologinya tadi sudah, tinggal memasukkan unsur-unsur pedagogik gitu loh Pak. Misalnya ada isinya, materinya di situ ada gitu. Kemudian kalau ada anak-anak yang bisa satu kali mencoba, 2 kali mencoba, 3 kali mencoba, nah itu kan ada istilahnya ya. Istilahnya apa itu Pak? Mencoba lagi kalau di dalam pembelajaran sampai dia bisa. Try and error kan Pak? Trial and error atau remedial gitu ya. Nah ya itu kan Bapak bisa masukkan. Jadi misalkan begini, Bapak ngasih materi ajar, kemudian kalau nilainya masih kurang, tolong diremedial lagi ya. Nah itu Bapak buat dalam satu aplikasi misalkan, atau dengan classroom misalkan begitu. Oke, kalau content knowledge-nya itu apa Pak? Yang tadi Pak, yang kalau misalkan di sini yang mengenai software itu mengenai video, itu ditanyakan hubungan video dengan materi yang akan kita bahas itu apa, sehingga anak menyimak pengetahuan dari video yang ditampilkan itu apa yang berhubungan dengan software. Oke. Ya, content knowledge itu ya sebanyak-banyaknya lah Bapak ya, bisa memberikan mungkin materi, kemudian memberikan juga materi-materi yang
terkait dengan pengetahuan mereka yang sebelumnya itu juga boleh gitu ya. Oke, satu lagi kalau yang hotsnya itu bagaimana Pak? Barangkali Bapak kemarin sempat Oh. meriksa-meriksa seperti apa hotsnya gitu. Atau ada nggak soal-soal hots atau pertanyaan hots Bapak dalam RPP Bapak barangkali gitu? Yang di hardware paling Pak mengenai LKPD, yang di software juga ada sebenarnya, yang di LKPD apa namanya, materi tentang hardware. Jadi di proses pembelajarannya itu peserta didik ini dulu disuruh diarahkan untuk mengerjakan LKPD yang menurut saya itu sudah mengandung unsur hot. Kemudian peserta didik disuruh mencari dan mencari tahu, presentasikan. Nah, di unsur LKPD-nya itu mungkin yang mengandung unsur hot Pak. Seperti apa unsurnya? Misalkan yang di LKPD itu di situ ditanyakan mengenai sebentar Pak. Nggak apa-apa, yang seingatnya aja Pak. Yang seingatnya aja. Ya misalkan diberikan gambar Pak, diberikan Ya. Gambar mengenai satu PC, seperangkat komputer, kemudian anak disuruh menganalisis nama pertama namanya dulu Pak, dari nama misalkan komponen komputer, ada CD-ROM misalkan, kemudian ada hard disk dan sebagainya. Kemudian anak tersebut disuruh mengambil atau mencari gambar yang mereka inginkan, baik itu di internet, kalau misalkan luring mungkin secara langsung mengambil beberapa komponen komputer, satu komponen komputer, kemudian dikerjakan secara kelompok, kemudian anak tersebut diarahkan kepada KPD tersebut untuk mencari tahu mulai dari nama, kemudian fungsi dari perangkat keras tersebut, kemudian diarahkan juga untuk mengambil kesimpulan seandainya perangkat yang mereka punya atau perangkat yang mereka ambil itu tidak terpasang di komputer, itu apa yang terjadi, mungkin gitu Pak. Ya, yang betulnya justru itu. Kalau yang 1, 2, 3 tadi enggak ya. Kan high order thinking ya. Jadi dari mulai menganalisa sebetulnya Pak. Kalau cuma ngambil-ngambil sama mencocokkan itu bukan, itu masih unsur pengetahuan biasa. Ya ingat lagi ya yang high ordernya ya Pak ya. Gitu. Jadi dia mulai menganalisa, membandingkan ya. Kemudian memberikan penilaian, mengevaluasi, itu high order thinking. Kalau yang low ordernya apa aja Pak? Mungkin untuk hanya pengetahuan mengenai pengetahuan, terus satu lagi apa? Pengetahuan, kemudian memahami, pemahaman, terus satu lagi apa? Prosedur masalah langkah-langkah. Ya, menerapkan Pak ya. Kan ingat lagi dong C1, C2, C3 gitu ya. Ulangi lagi Pak tadi Pak. Yang satu C1-nya apa? Pengetahuan, C2-nya memahami, C3-nya prosedural, langkah-langkah. Menerapkan, yang 4-nya Pak. Nah, yang 4, 5, 6-nya ini yang disebut high order gitu ya Pak ya. Menganalisis, membandingkan, menilai, itu ya, mengambil simpulan ya gitu. Oke, itu saja Pak. Nanti tolong materi-materinya dicek lagi mungkin ya, harus ada unsur-unsur itunya ya, biar makin bagus nanti PPG-nya ya Pak Irman ya. Oke. Gitu mungkin Prof. Nuhun Prof. Mic-nya belum nyala Prof. Ya, gambarnya sebagai bukti di screenshot. Yo. Nah, dokumentasikan Pak Herman. Ya, mangga Prof. Oke. Ya, sudah. Yo, Pak Herman, jangan ragu ya.
Profesional kok, ragu-ragu. Grogi, Pak. Ragu orang Ika. Ya, Apa yang baru ketemu saya ya. sebelumnya jadi blank, Pak. Oke. Ya, sok wilujeng ya. Ya, Pak. Terima kasih, Yo. Pak. Terima kasih Pak Hebat dan Prof ini. Yo. Izinkan Ya, banget, Pak. ya sami-sami nuhun.